warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Darenia Wardani dengan NIM 2213040065. Aku berasal dari UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Jadi, kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai sistem operasional asuransi kerugian dalam mengeliminir riba dan kontrak yang batil. Asuransi merupakan suatu bentuk jasa keuangan yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Perusahaan asuransi mengumpulkan premi dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk klaim saat terjadi musibah. Dalam sistem konvensional terdapat unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan dalam akad, dan maisir unsur judi atau spekulasi, yang semuanya bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagai solusinya, asuransi syariah hadir dengan pendekatan akad yang bebas dari unsur haram, menggunakan sistem ta'awun atau tolong-menolong dan mudharabah bagi hasil. Contohnya, seorang petani mengikuti asuransi syariah untuk melindungi tanamannya dari risiko gagal panen. Jika terjadi bencana, petani lain yang tergabung dalam program tersebut turut menanggung kerugiannya dari dana tabaruk atau dana kebajikan. Konsep operasional asuransi syariah yang pertama, konsep takafuli atau ta'awun atau tolong-menolong. Dalam Islam, asuransi berbasis tolong-menolong antara peserta. Dana yang disetor peserta bukan untuk mencari keuntungan, tetapi menolong sesama yang terkena musibah. Contohnya, jika Ahmad mengalami kebakaran rumah, klaim yang ia terima berasal dari dana kebajikan atau tabaruk yang dikumpulkan dari peserta lain. Lalu akad dalam asuransi syariah yaitu akad dasarnya adalah akad tabaruk atau ikhlas memberi, bukan akad muawadah atau jual beli seperti di asuransi konvensional. Akad ini harus bebas dari riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, maisir atau judi, dan unsur haram lainnya. Contohnya, peserta asuransi menyetujui untuk menyumbangkan ke dalam dana tabaruk dengan niat membantu, bukan dengan harapan mendapatkan kompensasi secara langsung. Prinsip-prinsip asuransi syariah kerugian yang pertama, tawakal dan ikhtiar. Usaha maksimal tetap dilakukan, tetapi hasil akhir diserahkan kepada Allah. Yang kedua, tolong-menolong, yaitu inti asuransi syariah, dana kontribusi digunakan membantu peserta lain yang terkena musibah. Contohnya, peserta asuransi yang mobilnya rusak karena banjir akan mendapatkan bantuan dari dana kolektif. Yang ketiga, saling bertanggung jawab, yaitu seluruh peserta ikut menanggung risiko secara kolektif. Yang keempat, melindungi dan berbagi kesusahan. Solidaritas antara peserta menciptakan rasa empati dan aman. Yang kelima, iktikad baik atau utmost good faith. Semua pihak harus jujur, transparan, dan tidak menutup-nutupi informasi penting. Contohnya, menyembunyikan penyakit bawaan saat mendaftar asuransi bisa membatalkan klaim. Yang keenam, ganti rugi, yaitu nilai klaim sesuai kerugian real, tidak boleh lebih. 7. Penyebab dominan. Klaim sah bila musibah disebabkan oleh hal-hal yang dijamin dalam polis. Yang kedelapan, pengalian hak. Setelah perusahaan membayar klaim, hak menuntut ganti rugi bisa dialihkan ke perusahaan. Contoh, mobil ditabrak oleh pihak ketiga, asuransi akan membayar kerugian dan menuntut pihak penabrak. 9. Kontribusi atau al-musahamah. Peserta wajib menyetor premi secara berkala sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, mekanisme pengolahan dana, yaitu perusahaan sebagai pemegang amanah. Perusahaan tidak memiliki dana peserta, ia hanya mengelola dan mengembangkan dana tersebut secara syariah. Jenis pengelolaannya yang pertama yaitu saving, yaitu sebagian dana untuk tabungan, sebagian untuk proteksi. Yang kedua, non-saving, semua premi masuk dana tabaruk. Lalu yang ketiga ada pembukuan, yaitu dana tabaruk dicatat terpisah dari dana perusahaan. Akad yang digunakan yaitu mudharabah atau bagi hasil. Yang kedua, wakalah bil ujrah atau pengelolaan dengan fee. Contoh, dari investasi dana tabaruk, perusahaan mendapat keuntungan dan membaginya dengan peserta sesuai akad. Selanjutnya, underwriting atau penjaminan risiko. Underwriting adalah proses mengevaluasi risiko calon peserta sebelum menerima mereka sebagai nasabah. Prosesnya, yang pertama, pendaftaran, yaitu pengisian data dan pengajuan. Yang kedua, identifikasi risiko, menilai dari usia, kesehatan, gaya hidup, pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga, pengkategorian risiko, yaitu standar, disukai, substansi, atau ditolak. Yang keempat, keputusan, apakah diterima dengan pengecualian, premi tambahan, atau ditolak. Yang kelima, evaluasi polis, yaitu peninjauan ulang jika ada perubahan data.
Contoh, seseorang dengan pekerjaan berisiko tinggi, misal pemadam kebakaran, mungkin dikenakan premi lebih besar atau perlu ditambahan perlindungan. Selanjutnya yaitu klaim asuransi syariah, yang mana fungsinya yaitu untuk memberikan kompensasi sesuai kerugian, memberikan perlindungan kepada ahli waris, meringankan beban keuangan. Jenis klaim itu yang pertama jiwa, yaitu klaim atas meninggal dunia. Yang kedua klaim kesehatan, yaitu penggantian biaya medis. Yang ketiga kerugian atau kendaraan, yaitu ganti rugi atas kerusakan mobil, motor dan lain-lain. Prosedur klaim yaitu yang pertama pemberitahuan, kedua bukti kerugian, ketiga penyelidikan, keempat keputusan, kelima penyelesaian, maksimal 30 hari setelah persetujuan. Contoh, seseorang mengklaim karena rumahnya rusak akibat gempa. Setelah bukti diverifikasi, klaim dibayar sesuai dengan kerugian. Selanjutnya yaitu pasca kodifikasi. Kodifikasi adalah penyusunan hukum yang jelas dan sistematis, penting dalam pengembangan asuransi syariah. Manfaatnya itu untuk transparansi dan kepatuhan semua pihak paham terhadap hak dan kewajibannya. Yang kedua, pengawasan ketat diawasi oleh regulator dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Selanjutnya, pengembangan produk syariah dengan mendorong inovasi asuransi halal. Selanjutnya, penyelesaian sengketa yaitu dengan proses hukum yang adil dan terarah. Contohnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 memberikan dasar hukum kuat untuk operasional asuransi syariah. Nah, dari penjelasan aku tadi dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah kerugian adalah solusi Islami terhadap sistem konvensional yang mengandung unsur haram. Operasionalnya didasari prinsip ta'awun, amanah, keadilan, dan syariah. Pengelolaan dana dilakukan secara transparan hanya untuk investasi halal. Underwriting menjadi alat seleksi risiko agar adil untuk semua peserta. Lalu, klaim dilakukan secara jujur dan profesional. Lalu, kodifikasi yang perkuat posisi hukum dan pengawasan syariah dalam asuransi syariah. Sekian yang dapat aku sampaikan. Jika ada salah dan janggal, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.